Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan mengenai hukum tata negara. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yani. Saya Dianupita. Saya Victoria Sanda. Saya Irma Sana. Saya Angelin. Saya Cerio Septian Sudiharto. Baik, di sini kami akan berdiskusi sedikit tentang pengertian hukum tata negara, yang dimana hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur suatu organisasi negara, atau juga bisa diartikan sebagai sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Pengertian sumber hukum menurut Sudikno Markukusumo, sumber hukum dapat diartikan dalam berbagai arti. Dalam beberapa arti, yaitu sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. 2. Menunjukkan hukum terlebih dahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku. 3. Berbagai sumber hukum berlakunya yang memberikan kekuasaan berlaku secara formal pada peraturan hukum. 4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. 5. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Macam-macam sumber hukum. Sumber hukum yang dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum formil dan absolut. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, kemudian bentuknya itu berlaku secara umum, diketahui dan ditaati. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum yang termasuk ke dalam sumber hukum material yaitu 1. Dasar dan pandangan hidup bernegara. 2. Kekuasaan politik dan berpengaruh pada saat perumusan kaidah hukum tata negara. Kemudian sumber hukum yang termasuk ke dalam sumber hukum formal, formil. 1. Sumber hukum perundang-undangan ketatanegaraan. 2. Hukum adat ketatanegaraan. 3. Hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. 4. Yuridis intensi ketatanegaraan. 5. Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan. Konsep pembagian kekuasaan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur sebuah rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan masyarakat. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan hukum di lembaga-lembaga tersebut, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang dimana setiap pelanggaran tersebut terhadap undang-undang, ketiga kekuasaan itu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berada di dalam sifatnya Indonesia. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan terdiri dari 3, seperti yang saya sebut tadi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudara Cerio. Mengapa lembaga negara dibagi menjadi 3 bagian? Kepada Saudara Cerio, saya persiapkan waktu dan tempatnya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa lembaga negara dibagi menjadi 3 bagian. Pembagian lembaga negara menjadi 3 bagian adalah prinsip dasar dalam sistem pemerintahan dan dikenal sebagai asas perusahaan kekuasaan atau trias politika. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf politik John Locke dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Tujuan dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menghindari tirani, dan menjaga antara kekuasaan pemerintah. Diharapkan bahwa setiap lembaga akan saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain sehingga tercipta sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Baik, kurang lebih seperti itu ya jawaban dari Cerio. Berarti kurang lebih seperti ini ya tujuan adanya pemisahan kekuasaan ini agar setiap organ negara memegang kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tepat melalui kerjasama dan mekanisme pembagian kekuasaannya. Kurang lebih seperti itu ya, Cerio. Ya. Baik, kita akan melanjuti pertanyaan yang selanjutnya.
kepada Saudari Angeline, sebutkan tugas masing-masing kekuasaan di negara Indonesia, salah satunya lembaga legislatif. Saya persilahkan kamu untuk menjawabnya. Tugas DPD adalah mengajukan rancangan undang-undang, memiliki terkaitan dengan otomatis daerah serta bertugas dalam mengawasi perencanaannya. 2. Memberi pertimbangan kepada kepala negara, yaitu presiden, terkait ajuan. 3. Menghasilkan keuangan negara dari pihak BPK. 4. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memiliki BPK. Baik, kurang lebih seperti itu jawaban dari Angeline. Bisa dilanjutin sama Irma bagaimana jawaban tersebut mengenai tugas-tugas lembaga legislatif. Dari kekuasaan legislatif tersebut, yang pertama yaitu tugas dari MPR. Yang pertama itu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, dan yang kedua itu melantik presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga memberhentikan presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan undang-undang dasar, dan yang terakhir itu bertugas dalam mengusulkan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Oke, sekian jawaban dari Irma. Kemudian saya akan menanyakan tugas pembagian kekuasaan lembaga eksekutif kepada Saudara Sanda. Saya persilakan waktu yang tepatnya untuk menjawab. Baik, saya akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah salah satu dari 3 cabang pemerintah di sebuah negara bersama dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif bertanggung jawab menjalankan kebijakan dan program-program pemerintah serta menjalankan keamanan dan ketertiban di negara tersebut. Lembaga eksekutif itu terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Baik, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban presiden. Hak presiden: hak untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RRU, hak untuk menetapkan peraturan pemerintah, hak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, hak untuk membuat peraturan presiden. Terus yang selanjutnya, kewajiban. Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 23F Undang-Undang 1945. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Sekian penjelasan saya tentang lembaga eksekutif dan presiden. Baik, kurang lebih seperti itu pertanyaan dari Saudara Sanda. Kita lanjuti pertanyaan yang berikutnya. Kepada Saudari Yani, sebutkan tugas kekuasaan yudikatif yang berada di negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui sendiri, di mana kekuasaan yudikatif ini sebagai kekuasaan yang mengadili atas adanya penyelenggaraan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kemudian kekuasaan yudikatif ini dibagi menjadi beberapa lembaga di bawahnya, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Kemudian hak dan kewajiban Mahkamah Agung yaitu
berhak menguji peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentang tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangannya, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Ya, sekian. Baik. Sekian jawaban dari Yani, saya terima dan saya pahami sedikit tentang tugas lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Salah satunya pada pertemuan hari ini, diskusi yang kita lewati bersama, saya menyimpulkan bahwa di Indonesia harus mempunyai pembagian kekuasaan yang dimana tujuan tersebut agar setiap kekuasaan negara harus memegang kekuasaannya dan harus dipegang oleh seseorang yang tepat, dimana harus melalui kerjasama dan mekanisme pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan juga. Berarti cukup berarti sih sekian presentasi diskusi. Sekian diskusi yang dapat kita bicarakan. Saya selaku pembawa acara jika ada kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudari yang telah berpendapat sama saya dan mengemukakan pendapat. Saya akan mengakhiri diskusi pada siang hari ini. Terima kasih kepada kalian yang telah berpartisipasi dalam diskusi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga. Sekian diskusi dari kelompok kami, demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.